Selamat datang, hari ini kita akan membahas sebuah titik nyala yang sudah lama ada, tapi sekarang berpotensi meledak. Kita bicara soal pengkhianatan di Garis Duran. Ya, perbatasan warisan kolonial ini sekali lagi menjadi pusat dari sebuah drama geopolitik yang punya implikasi luar biasa besar bagi keamanan regional dan juga global. Oke, ini agenda kita. Pertama, kita akan bedah retaknya hubungan antara Pakistan dan Taliban. Lalu kita lihat eskalasi militernya di perbatasan. Setelah itu, kita akan bahas topik yang paling genting, risiko nuklir. Dan terakhir, kita akan tempatkan semua ini dalam konteks persaingan kekuatan besar yang lebih luas. Baik, mari kita langsung ke jantung permasalahannya. Pertanyaan ini adalah inti dari segalanya. Paradoks klasik antara patron dan proksi sekarang ini terjadi secara nyata di perbatasan Afghanistan-Pakistan. Jadi, saat sang patron kehilangan kendali, siapa yang sebetulnya paling terancam? Jawabannya? Ya, jawabannya punya konsekuensi yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kita mulai dari episentrumnya. Inilah keretakan aliansi strategis antara Pakistan, sebuah negara bersenjata nuklir, dengan proksi yang sudah mereka bina selama puluhan tahun, yaitu Taliban Afghanistan. Ini bukan sekedar perselisihan biasa. Jadi, ini poin utamanya. Ini bukan sengketa perbatasan biasa. Sama sekali bukan. Ini adalah pergeseran paradigma. Strategi kedalaman strategis Pakistan yang selama ini mereka andalkan di Afghanistan sekarang berbalik 180 derajat. Ini jadi bumerang. Saat proksi yang kamu ciptakan justru menjadi musuh, seluruh arsitektur keamanan regional yang rapuh yang dibangun di atas aliansi-aliansi tersembunyi kini terancam runtuh total. Sekarang, ayo kita pindah ke medan perangnya. Garis Duran yang selama ini dikenal longgar dan gampang ditembus, sekarang telah mengeras menjadi garis depan pertempuran aktif, di mana sekutu kemarin adalah musuh bebuyutan hari ini. Nah, di sini kita lihat perbedaannya dengan sangat jelas. Pergeseran dari aliansi terselubung menjadi perang terbuka. Di satu sisi, Pakistan melancarkan operasi militer konvensional. Di sisi lain, Taliban merespon dengan taktik yang sudah mereka kuasai puluhan tahun. Perang gerilya yang melelahkan dan asimetris. Dan ini membawa kita ke variabel yang paling krusial, yang paling berbahaya dalam persamaan ini. Keamanan aset strategis milik Pakistan. Eskalasi konflik di perbatasannya melawan kekuatan non-negara memunculkan pertanyaan yang, jujur saja, sangat mengkhawatirkan tentang komando dan kontrol atas persenjataan nuklir mereka. Jadi, skenario terburuknya apa? Apa mimpi buruk geopolitik yang sedang dipikirkan oleh para analis strategis di seluruh dunia? Ini bukan lagi sekedar latihan di atas kertas. Ini adalah sebuah kemungkinan yang sangat nyata yang harus kita hadapi. Proliferasi nuklir yang dipicu oleh keruntuhan sebuah negara. Rangkaian peristiwanya sebenarnya cukup jelas dan mengerikan. Konflik perbatasan yang terus berlanjut bisa mengikis otoritas negara Pakistan dari dalam, menciptakan celah keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan dalam kekosongan kekuasaan seperti itu, risiko material nuklir jatuh ke tangan kelompok non-negara menjadi sangat nyata. Oke, sekarang mari kita tarik mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Konflik regional ini ternyata menarik minat kekuatan-kekuatan besar dunia, mengubahnya menjadi babak baru dalam The Great Game yang bersejarah itu. Faktor kuncinya, CPEC atau Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan. Ini bukan sekedar proyek infrastruktur biasa, ini adalah jalur kehidupan, arteri ekonomi, dan strategis Beijing untuk bisa sampai ke Samudra Hindia. Jadi, stabilitas Pakistan sekarang bukan lagi cuma isu regional. Stabilitas Pakistan sudah menjadi kepentingan inti bagi keamanan nasional Tiongkok. Dan kenapa wilayah ini begitu penting? Kenapa semua mata tertuju ke sana? Karena ini adalah gerbang menuju hadiah senilai $1 triliun. Ya, angka yang luar biasa itu adalah perkiraan nilai cadangan mineral Afghanistan yang belum tersentuh. Ini mengubah cara kita melihat konflik ini. Ini bukan lagi sekedar perebutan pengaruh geopolitik, tapi juga perlombaan untuk mengendalikan sumber daya yang bisa mengubah peta ekonomi global. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan fundamental yang akan menentukan masa depan Asia Selatan. Dengan proksi yang memberontak, aset nuklir yang rentan, dan kekuatan besar yang terus mengamati, hasil dari pertarungan di Garis Duran ini gaungnya akan terasa jauh melampaui pegunungan Hindu Kush. Jadi pertanyaannya, apakah kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah keseimbangan baru, atau kita sedang diambang kekacauan absolut?